Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hari SG. Untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua tentang bagaimana caranya memperbaiki aki kering yang sudah selak atau strumnya udah drop ya. Oke, kita tes untuk aki ini teman-teman ya. Masih ada strumnya apa enggak itu kan. Kita tes dengan ini lampu 12 volt. Kita coba tempelkan. Ya. Ini sama sekali nggak ada nyala teman-teman ya, nggak ada strumnya sama sekali. Oke, sekarang kita tes ya menggunakan voltmeter ini. Ini biasanya bisa menyala dengan daya 4 volt itu udah nyala. Kita coba apakah masih bisa nyala apa enggak. Oke, menyala tapi sangat redup. Itu kelihatan ya. Ini redup sekali teman-teman. 4,4 volt. Tapi sangat redup. Kelihatan ya. Seperti ini. Ini kalau ditaruh di motor ya jelas gak mampu. Untuk menyalakan rating aja gak mampu kalau cuma 4,4 volt ini. Soalnya ratingnya itu kan 12 volt. Bel juga 12 volt. Starter apalagi jelas nggak mampu. Oke, sekarang kita ke langkah perbaikan. Jadi aki ini bekasnya udah dicongkel-congkel teman-teman ya. Ini kelihatan. Di sini udah ada bekas congkelan, ini congkelan juga. Tuh, ini congkelan, congkelan. Tapi congkelannya ini tidak berhasil mengeluarkan tutupnya ini. Tidak berhasil ini bekasnya. Ya, karena ini udah dipaten sama pabrik ya. Jadi cara memperbaiki aki model ini tuh nggak harus dibuka dari sini teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat dari kemiringan. Dari kemiringan ini akan ada legokan di sini. Ini garis di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini akan ada 5 garis atau 5 sekat di sini ya. Kemudian di antara sekat-sekat ini ada lubang, yaitu di sini di tengah-tengahnya, yaitu ada lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 lubang seperti ini. Nah, tujuannya kita kasih garis dan kita kasih titik tengah ini adalah supaya kita itu nggak salah dalam memperkirakan di mana lubangnya teman-teman ya. Jadi cara mengisikan air itu pakai suntikan nanti ya. Jadi dipaskan di lubang-lubang ini. Nah, jadi kerusakan aki seperti ini teman-teman biasanya dari beberapa faktor. Bisa karena memang usia akinya udah tua, udah sel-selnya udah rusak. Bisa juga karena airnya itu kering, udah kering. Meskipun ini aki kering tapi ini kan sebenarnya bukan murni kering ya. Kalau murni kering di aki ini akan ada tulisan lithium ion, itu kalau aki kering yang beneran. Tapi harganya untuk sepeda motor biasanya sekitar 1.500.000. Kalau yang model ini adalah semi basah teman-teman ya. Jadi di dalamnya masih ada elektrolit. Nah, berisi elektrolit tulisannya ya di sini. Berisi elektrolit, bebas tumpahan elektrolit karena di sini dipaten. Jadi ada elektrolitnya di dalamnya. Jadi kemungkinan kerusakan aki ini adalah karena elektrolitnya itu sudah habis atau kering. Jadi solusinya adalah kita tambahkan air aki. Oke teman-teman, jadi di sini saya siapkan. Di sini ada air aki biasa dan di sini ada air aki sir. Mereknya dua-duanya sama. Saya menggunakan merek Jago. Oke, Jaya Jago Utama untuk sir dan air aki biasanya. Oke, sekarang kita ke proses pelubangan dulu teman-teman ya. Jadi di titik-titik ini kita kasih lubang. Oke, kita kasih lubang supaya bisa memasukkan air sir dan air biasa. Oke, kita lubangi dulu di titik-titiknya ini. Ini saya lubangi pakai suntikan. Agak keras teman-teman ya, jadi harus sabar. Oke teman-teman, untuk proses pelubangan sudah selesai. Ini dari nomor 1 ini. 1, 2 sampai ke nomor 6 ini sudah selesai. Sekarang tahapan untuk mencampur antara air sir dan air aki yang biasa. Oke, saya campurkan di sini. Jadi saya menggunakan perkiraan saja, sekitar misal di persen ya. Misal ini air sirnya itu, maksudnya ini air yang biasa, air aki biasa. Ini 80%, kemudian nanti sirnya 20%. Kalau hasilnya kurang bagus, nilai sirnya bisa dinaikkan 30% dan air yang biasa dibuat 70%. Saya kasih sedikit aja teman-teman ya. Ini aja, karena untuk air aki, maksudnya untuk aki semi kering seperti ini tuh kandungan elektrolitnya tidak terlalu banyak. Ini sirnya saya campurkan. Oke, segini aja teman-teman.
Jadi untuk aki semi kering itu isinya hanya sedikit teman-teman ya, kurang lebih segini lah, tidak terlalu banyak. Jadi kalau kebanyakan nanti akan tumpah ke atas ketika di charger atau dipasang di sepeda motor. Jadi usahakan sebelum dipasang di sepeda motor itu usahakan di charger, misal kebanyakan air itu supaya airnya itu tumpah keluar dulu sampai sesuai pada takaran. Nanti kalau udah sesuai pada takaran, udah nggak tumpah lagi, bisa dipasang di motor. Oke, sekarang ke proses pengisian air akinya. Pas pengisian ini kan saya gunakan voltmeter untuk sebagai indikator ya, apakah ini berhasil atau tidaknya. Oke, indikator terbaca 3,3 volt, kelihatan. Oke, naik 4,3 ya, 4,3 volt. Saya taruh di sebelah sini aja mungkin, supaya kelihatan. Saya ganjal. Ini adalah 4,2, 4,3, 4,2 seperti itu. Kemudian sambil diisi, sambil dicek ini voltnya itu naik rendah untuk tegangannya. Kelihatan teman-teman ya, 4,2. Sekarang kita isi. Saya isi di nomor 1 dulu. Kita sambil lihat voltmeternya, masih bertahan di 4,3, tidak ada kenaikan. Kemudian di kolom nomor 6 coba ya, kita coba di nomor 6 nya, sambil kita lihat voltmeter, masih bertahan di 4, sekarang naik teman-teman di 4,5,6. Oke, ada kenaikan, bisa dilihat 4,5. Ini adalah ciri-ciri berhasil. Selanjutnya teman-teman, kita isi di nomor 2. Ini 4,6. Sekarang nomor 2 kita isi, naik teman-teman di 4,8, bisa lihat ya, 4,9. Ini ciri-ciri aki yang masih bisa diperbaiki atau ada kemungkinan berhasilnya seperti itu. Belum di charger udah ada kenaikan voltase ketika kita tambahkan elektrolit. Kita isi di nomor 3. Nomor 3 kita isi, langsung naik di 5,2. Oke, 5,2. Kita tambahkan lagi. Sekarang nomor 4 coba kita isi 5,3 ya. Ini sebenarnya agak kedip gara-gara ada sinar matahari yang masuk, jadi agak kedip. 5,3 kita isi di nomor 3, ke nomor 4 maksudnya. Naik di 5,4 teman-teman, ada kenaikan. Kita isi lagi. Kita isi di nomor 4, maksudnya nomor 5 ya. Sambil kita cek apakah ada kenaikan. Oke, naik ke 5,7,8 teman-teman. Oke, naik di 5,8. Oke, jadi tadi dari 4 volt naik ke 5,8 volt. Ini artinya adalah ciri-ciri bahwa aki ini masih bisa diperbaiki. Oke teman-teman, setelah semua kita isi, sekarang proses charger teman-teman ya. Oke, kita charger, kita cek, kita charger. Selanjutnya saya pasang ampernya teman-teman ya, supaya kelihatan nanti ada arus masuknya berapa. Oke, ini setelah kita pasang voltmeter turun di 4,5 karena terbebani oleh lampu di voltmeter. Oke, sekarang kita lakukan penchargeran. Saya colokkan ya chargernya. Oke, ini untuk ampernya belum terbaca teman-teman, karena akinya sudah lama mati ya, jadi ampernya belum terbaca. Kita diamkan dulu supaya terkoneksi dulu. Kita diamkan beberapa saat dulu supaya elektrolitnya itu menyatu dengan akinya. Oke teman-teman, setelah
kita cas ya, udah setelah dicas beberapa saat ternyata ampernya tidak mau bergerak sama sekali, masih berada di angka 0. Setelah sekitar 5 menit saya diamkan ya, itu ampernya sama sekali tidak mau bergerak, masih di 0 terus dari tadi, tidak mau. Saya coba langsung di sini dengan hasil ampere, sama sekali tidak bergerak ampernya, selalu di 0. Jadi begini teman-teman ya, untuk ulasan aki yang ini itu tadi awalnya 4,2 volt atau 4,3 ya, kemudian setelah diisi elektrolit naik di 5,8, dan ini ampere sama sekali tidak mau bergerak, arusnya tidak mau masuk ke aki sama sekali ya. Di sini mengartikan bahwa aki ini sudah rusak teman-teman ya. Tadi ada indikasi naik bisa diperbaiki, tapi ternyata ampere sama sekali tidak mau jalan setelah 5 menit. Artinya begini, jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 sel ya, ada 6 sel, dan ini akinya ada 12 volt ya, artinya per satu selnya ini menghasilkan 2 volt kurang lebih ya, bisa 2 volt bisa 3 volt. Jadi tadi hasil maksimal adalah 5,8 ya. Saya cabut dulu casnya, saya cabut, dia turun, langsung turun drastis di 4, ini naik lagi ya di 5 volt, di 5,8 teman-teman ya, di 5,8. artinya aki ini sudah rusak dan putus. Jadi putusnya di sini teman-teman. Jadi perkiraan yang hidup hanya 2 sel karena hanya menghasilkan 5,8, yang hidup sekitar 2 sel, bisa ini dan ini, bisa ini ke sini. Jadi ini ada yang putus di dalam teman-teman. Jadi ini harus dibuka dan disolder ulang kalau seperti ini. Jadi ini arusnya sama sekali tidak menjalan. Saya coba charger lagi ya, saya charger lagi. Ini ampernya sama sekali nggak mau bergerak, ampernya nggak mau gerak, berarti ini putus di dalam seperti itu. Oke teman-teman, semoga ulasan dari tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Meskipun ini gagal, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang memperbaiki aki. Artinya seperti ini, meskipun ini gagal ya, saya nyatakan gagal kalau ini. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sekian dari saya Hari SG, dan saya ucapkan terima kasih.